Oke teman-teman, selamat kembali lagi di channel gua. Video hari ini gue pengen ngomongin tentang transfer Lucas Digne dari Everton ke Aston Villa. Diisukan Aston Villa itu sudah mencapai tahap terakhir negosiasi dengan Everton untuk membeli Lucas Digne dengan seharga kira-kira 20 sampai 25 juta. Jadi harga yang lumayan murah ya di iklim transfer market sekarang ini. Dan kelihatannya itu si Digne diinginkan beberapa klub seperti Chelsea, Newcastle, dan West Ham United. Jadi kompetisi Aston Villa ini nggak mudah-mudah amat ya. Ada beberapa klub besar, nggak termasuk Newcastle, klub seperti Chelsea, West Ham. Kelihatannya si Gerrard yang paling antusias dengan Lucas Digne, dengan kualitasnya, walaupun agak sedikit kontradiksi ya. Soalnya si Gerrard ini kan bekas pemain Liverpool, Digne dari Everton. Jadi mereka ini dulu bekas rival Merseyside ya, Liverpool dan Everton. Jadi agak aneh aja melihat bekas pemain Liverpool menginginkan pemain Everton. Tapi nggak diragukan lagi, Digne itu memang pemain yang berkualitas. Dan si Gerrard bisa dengan cerdasnya, bisa dengan bijaknya melihat dia itu memang butuh kualitas, nggak usah mikirin rival Merseyside-nya. Dan yang gue suka, nggak cuma si Gerrard ini memang bergerak cepat ya. Kemarin itu udah beli Coutinho, walaupun cuma loan, tapi ada opsi permanen di akhir musim. Nah sekarang mereka langsung bergerak cepat dengan Digne. Jadi ini sungguh tepuk tangan untuk Gerrard karena pergerakannya cepat banget. Tapi juga harus ditepuk tangani yaitu direktur orang atasnya Villa. Karena tanpa sokongan dana, si Gerrard ini yang nggak bisa beli pemain seperti Digne dan juga Coutinho. Pemain sekelas Lucas Digne, gue pengen ngomongin sedikit nih, bahas lebih dalam lagi. Pemain sekelas Digne seharusnya itu tetap harus bertahan dan juga harus dipertahankan oleh Everton. Tapi kenapa bisa sampai mencapai tahap ini, di mana Everton itu harus rela melepas Lucas Digne? Jadi kalau kita lihat dari beberapa hari yang lalu di press konferensi ya, si Rafael Benitez ini menunjukkan kalau mereka berdua ini, Benitez dan Lucas Digne, mereka mengalami fallout atau perselisihan. Kayaknya itu mereka ada perbedaan di filosofi ya. Ya gue maklum sih, soalnya si Lucas Digne ini walaupun dia fullback, dia itu punya mindset untuk selalu menyerang. Bisa kelihatan dari zamannya Barcelona, dia itu selalu pengen menyerang. Ya memang dia punya kualitas seperti crossing, kadang juga bisa tendangan jarak jauh. Jadi memang ini tipe pemain yang sangat menyerang. Kalau kita bandingin dengan Rafael Benitez ya, ini pelatih yang terkenal defensif, pasif, dan negatif. Jadi bisa kelihatan ada perbedaan filosofi di mana Digne itu ingin menyerang, tapi si Benitez di tengah pertandingan bisa bilang kamu tetap di posisi belakang aja, nggak usah banyak maju. Oke, soalnya kita prioritasnya itu defense. Jadi ya bisa dimaklumkan lah kalau si Digne ini memang merasa nggak cocok ya di Everton dan juga di bawah Rafael Benitez. Nah kalau di press conference-nya ini si Benitez itu sempat bilang kalau si Digne ini terlalu egois, selalu mementingkan dirinya di atas teman-temannya, dan juga dia memprioritaskan statistiknya dia. Ada benernya ya, gue nggak bilang Benitez ini salah atau Digne ini salah. Soalnya Benitez punya filosofi defensif, ya pemain-pemain asuhannya ya harus mengikuti strateginya Benitez. Soalnya itulah yang namanya manajer, harus diikuti. Begitu. Cuma si Digne pun juga nggak salah, karena dia itu punya kemampuan menyerang, dan dia memang merasa maksimalnya itu ketika menyerang,
Dan ketika dia harus mundur, harus bertahan terus, dia merasa ekspresi dirinya itu berkurang di klub Everton. Jadi gue nggak bilang salah, soalnya kalau pemain sebagus Digne tapi dipaksa untuk bermain bertahan, Everton pun juga akan rugi karena nggak bisa mendapatkan hasil maksimal, ya kan? Jadi nggak ada yang salah. Memang jalan idealnya ini untuk mereka berdua, untuk kedua pihak ini ya harus berpisah. Perbedaannya yang ketara itu memang bisa kelihatan dari performanya Lucas Digne ya. Jadi kalau gue kemarin baca-baca tentang statistiknya Lucas Digne ini, di tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum tahun ini, dia itu menggelontorkan 18 assist dan 4 gol selama 3 musim sebelum tahun ini, dari tahun 2018-2019. Ini angka yang sangat besar ya. Ini monster banget untuk seorang fullback bisa menghasilkan sebanyak itu luar biasa banget. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun ini, di mana si Everton itu di bawah Benitez, dia hanya menghasilkan 0 gol dan 0 assist. Perbedaannya drastis sekali. Jadi, kalau kita bilang Digne itu egois, mau keluar, itu juga sebetulnya nggak salah. Soalnya memang perbedaannya drastis sekali. Gue bisa mengerti kalau pemain sehebat Digne itu memang ingin mengekspresikan dirinya di klub yang lebih menyerang. Nah, gue nggak mau ngomongin terlalu banyak tentang masa lalu, gue pengen ngomongin lebih banyak lagi tentang masa depan yang lebih cerah ya, soalnya lebih seru ngomongin masa depannya. Kalau dia berhasil digayat oleh Aston Villa, itu artinya si Digne ada kemungkinan akan menjadi first choice di posisi sayap kiri Aston Villa, yang sekarang ini ditempatkan oleh Target. Ini transfer yang sangat exciting buat Aston Villa, tapi ada beberapa pertanyaan sih, ada beberapa isu yang gue pengen sampaikan, yaitu Target. Dia ini adalah pemain yang sangat loyal, ya, yang sangat setia, yang sudah melayani Villa itu untuk dalam beberapa tahun. Tapi apakah mungkin si Villa ini langsung melengsarkan Target dan langsung memainkan Digne? Soalnya Digne itu memang harus langsung dimainkan. Pemain sekelas dia itu nggak bisa langsung dicadangkan. Tapi itu artinya ya si Target itu harus rela dicadangkan. Apakah Villa ini tega melakukan seperti itu?